Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Karena siang hari ini kita akan sama-sama menjadi saksi kelahiran buku yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali meneror tanda kutip meneror perempuan, dan terutama ini sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam kajian-kajian keislaman klasik ya. Saya dan kita semua terutama yang di pesantren pasti sering banget mendengarkan banyak hal terkait hadis-hadis atau makalah-makalah yang banyak mendeskripsikan perempuan. Dan di sini kita akan bahas tuntas dan kita semua yang hadir di sini akan menjadi saksi kelahiran dari bagaimana kita merespon hadis-hadis yang di kalangan pesantren sangat familiar dan lebih banyak mendeskripsikan perempuan. Baik, telah hadir di sini tentunya adalah yang kita hormati, kita muliakan penulis buku yang sebentar lagi akan lahir, Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Saya sih senang menyebutnya sebagai Bapak Dr. Kiai Haji, tapi beliau pasti nggak mau. Jangan. Oke, Bapak Dr. Ustadz Fakihuddin Abdul Qadir. Nah, ini telah hadir di tengah kita, guru kita yang kita hormati bersama. Dan juga tentunya teman-teman semua yang telah hadir di sini menyempatkan waktu di siang yang terik di bulan suci Ramadan, yang biasanya kayaknya sahabat-sahabat semua ini sedang iktikaf di rumah masing-masing dengan tidur. Tapi kali ini kita mengisinya dengan yang dengan yang insya Allah lebih bermanfaat dan pasti memberikan gizi, vitamin, charging untuk tubuh dan juga untuk pikiran kita, pemikiran kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di acara Bincang Tilikan. Acara ini adalah acara tradisi yang diadakan oleh Afkaruna dalam membahas dalam mendiskusikan ide, gagasan, dan pada hari ini adalah ide dan gagasan atau mengenalkan ide dan gagasan dari buku yang nantinya akan diterbitkan oleh Afkaruna, buku yang tadi saya sudah sampaikan, karangan karya dari Dr. Fakihuddin Abdul Qadir dengan judul Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Nah, ini tilikan di sini itu bukan tilik filmnya Butejo ya, tapi ini tilikan adalah sebuah ide, gagasan, pengamatan. Nah, ini nanti format dari Bincang Tilikan ini adalah berformat talk show. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber dan yang hadir di sini bersama kami di Zoom. Sayangnya hanya ada di Zoom. Nanti bisa ikut berpartisipasi menyampaikan pertanyaan maupun sanggahan mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Kang Faki atau mungkin penguatan-penguatan lainnya. Dan ya, tadi di awal saya sudah tidak sabar, saya sudah membocorkan, mengenalkan gagasan yang akan diperkenalkan, dilahirkan Kang Fakih melalui Afkaruna, yaitu buku barunya, Perempuan Sumber Fitnah. Saya sih pasti sahabat-sahabat semua juga sudah melihat covernya ya. Covernya tanpa polling di sosial media, tapi hasilnya ternyata menawan banget. Saya suka perpaduan warnanya. Ini apa ya kok membahas cover? Tapi ini penting banget. Kata Mas Ulil ada buku yang cover dan judulnya wow, tapi isinya biasa saja. Ada yang cover dan judulnya biasa saja, tapi isinya daging semua. Dan kebetulan saya sudah menerima buku ini. Saya waktu melihat posternya sih saya jatuh cinta dengan covernya, dan setelah saya membaca, wow, ini daging semua gitu. Jadi ini yang termasuk kalau dalam kategori Mas Ulil itu cover dan isi itu dua-duanya sangat berelasi dan sangat
baik judul maupun isinya memang sama, semuanya bergizi. Nah, kita akan membagi gizi baik itu kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Buku ini tadi saya sudah sampaikan di awal, akan membincang tentang hadis-hadis, apalagi ini kan di subtitlenya mengaji ulang. Ini walaupun kalau dalam KBBI emang kaji itu ya akhirnya mengaji ya, tapi biasanya sih di beberapa tempat mengkaji agar tidak redundant dengan mengaji yang literal kita, tapi ini mengaji ulang hadis dengan metode mubadalah. Kita tahu bahwa Dr. Fakihuddin Abdul Qadir yang beliau adalah kita tahu lulusan dari Damaskus Syria, kemudian S2-nya di International Islamic University of Malaysia ya Kang ya, di IOM ya benar, Kuala Lumpur, dan S3-nya juga di UGM Yogyakarta ICRS. Nah, beliau ini kita tahu beliau adalah Bapak Mubadalah. Nah, karena telah melahirkan buku fenomenalnya yaitu Kitab Qiraah Mubadalah. Itu adalah buku babon untuk mengenali tentang pemikiran dan metode mubadalah yang diperkenalkan oleh Kang Fakih. Nah, di buku barunya ini lebih spesifik lagi. Kang Fakih akan membahas beberapa hadis-hadis yang sangat familiar di telinga kita, terutama saya di telinga para santri yang sering banget mendengarkan hadis-hadis terkait dengan apa yang sangat populer yang dalam tanda kutip sering jadi bully dan ejek-ejekan gitu kan di antara kita santri. Perempuan itu dasar perempuan emang dibuat dari tulang rusuk laki-laki, jadi ya bengkok dan sering pelin-pelan dan sebagainya. Nah itu kita sering banget gitu, perempuan kan akalnya separoh dan sebagainya. Nah di buku ini akan membahas hadis-hadis tentang itu, tentang bagaimana hadis-hadis yang memang selama ini dikenal oleh masyarakat luas, terutama di kalangan pesantren sebagai hadis-hadis yang ya boleh dibilang sangat mendiskreditkan perempuan gitu. Nah ini kayaknya aku langsung saja deh akan bincang-bincang dengan Kang Fakih. Kang Fakih udah menandakan kalau ayo Virus segera aja dimulai gitu dengan batuknya tadi. Enggak kan. Saya kepanjangan ya ngomongin tentang bukunya. Yang jelas saya jatuh cinta banget karena selama ini tuh kita sangat parsial menemukan jawaban-jawaban dari hadis-hadis tadi yang sangat populer mendiskreditkan perempuan. Nah, di sini di buku ini kita tidak hanya menemukan jawabannya, tapi kita juga menemukan metodologi untuk menafsirkan ulang hadis-hadis ini, dan ini tidak hanya bisa dipahami oleh mahasiswa ilmu hadis gitu ya, atau akademisi atau dosen, tapi justru ini juga menjadi pengantar bagi teman-teman yang mungkin tidak punya background keilmuan hadis atau keagamaan, bahkan ini sangat enak banget dipahami dengan cara baik, bahkan menjadi pengetahuan tersendiri kita yang tidak punya background ilmu hadis dan sebagainya. Karena Kang Fakih mengulasnya dengan cara yang sangat jelas, clear, dan ya kata Mas Ulil, lagi-lagi saya mengkuat Mas Ulil ya, orang yang cerdas emang yang bisa menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang sangat sederhana dan clear, dan Kang Fakih menjelaskan itu di buku ini. Nah, kita akan langsung saja nih ke Kang Fakih ya Kang. Ini judulnya kan sangat menarik banget nih Kang. Kenapa sih Kang Fakih memilih judul itu, Perempuan dalam kurung bukan sumber fitnah? Ini kira-kira apakah dari Afkaruna ataukah memang Kang Fakih yang memilih judul itu gitu di antara judul-judul lainnya, buku apa? Dan ini kan tentu berarti buku keberapanya Kang Fakih nih? Ketiganya ya Kang ya? Nah, dari mana? Dari mana ketiganya tuh? Qiraah Mubadalah, 60 hadis. Terus hadis-hadis memilih monogami gitu-gitu kan, berarti ini buku keempat, dan selain kitab-kitab yang juga ditulis oleh Kang Fakih. Nah kira-kira apa latar belakangnya kenapa Kang Fakih memilih judul ini?
judul yang sangat eye-catching dan juga membuat orang lain ingin tahu gitu. Perempuan bukan sumber fitnah. Apa iya sih? Iya nggak sih? Gitu kan. Bisa dijawab diri sendiri gitu. Nah ini Kang Fakih, apa jawaban Kang Fakih kira-kira kenapa memilih judul itu, Kang? Langsung judul atau boleh cerita latar belakang sedikit? Boleh. Kan ini apa yang melatar belakangi, Ya, apa yang melatar belakangi kemudian judul itu lahir. Gitu. oke. Saya pengen bercerita begini dulu ya, bahwa pemahaman saya terutama tentang hadis terkait dengan mubadalah yang artinya relasi kesalinan antara laki-laki dan perempuan, itu saya terus terang lebih dalam, lebih tahu, paling tidak lebih kenal, itu setelah saya bergabung dengan forum kajian Kitab Kuning Ciganjur. Karena itu mungkin lebih tepat buku ini saya dedikasikan kepada mereka semua, terutama Ibu Sinta Nuria Wahid, yang saat itu sangat sabar menemani dan membaca hadis-hadis suku dulu Jen dengan cara yang menurut teori saya mubadalah, cuma saat itu belum disebut sebagai sebuah metodologi ya. Jadi Ibu Sinta itu ketika ada hadis tentang perempuan yang sabar menunggu suaminya yang pulang, dia bilang, loh, bukankah suami juga harusnya bersabar dong kalau dalam relasi suami istri. Nah, saya tertantang untuk membaca seluruh hadis, lalu ketika membaca kembali seluruh hadis-hadis itu, yang kemudian saya gunakan ketika saya menjadi penulis utama rubrik hadis di Suara Rahimah. Dan tentu saja kemudian lahirlah buku Babon Qiraah Mubadalah. Lalu semua orang berpikir gimana tidak dituliskan lebih khusus, misalnya Quran saja. Nah, saya udah mulain ada sekitar 15 tulisan tentang Quran dibaca dengan Qiraah Mubadalah. Mulai Al-Fatihah. Tetapi Aida tidak tertariknya hadis katanya. Nah, kebetulan saat Aida bilang juga saya diundang ke Qatar untuk juga hal sama, mereka tertarik hadis. Kenapa? Karena Quran itu sudah banyak yang bicara tafsir Quran ya, walaupun tidak dengan perspektif mubadalah langsung. Tetapi orang banyak memang menyarankan ditulis utuh Quran juga, kalau bisa 30 juz dengan qiraah mubadalah. Wow, saya bilang. Kayaknya harus seperti Buya Hamka di penjara dulu baru bisa 30 juz. Jangan. Dan akhirnya ya dari berbagai pertemuan, terutama dengan Qatar di Hamad University, saya di sana dengan pakar-pakar hadis ya, mereka terkesima dalam arti ini pendekatan baru. Kemudian juga di Musawah, saya juga diundang untuk khusus isu-isu keluarga, hadis-hadis keluarga. Karena sementara ini hadis-hadis keluarga kalau kita baca Bulughul Maram, maka hampir 99% itu mukhotobnya laki-laki. Ya, kan hadis pertamanya ya ma'syaros sabab manis tato amin kumulba atau falyatazawwaj, langsung laki-laki yang disuruh tuh. Jadi karena itu pendekatan saya dianggap lebih memungkinkan perempuan menjadi subjek. Nah, ketika saya menulis kembali beberapa teks hadis yang lebih mudah dipahami dalam satuan hadis-hadis yang terkait dengan isu relasi laki dan perempuan, nah saat itulah Aida telepon atau kontak. Gimana Kang kalau kita terbitkan? Ya monggo silahkan, seperti apa gitu. Nah setelah jadi, nah baru judulnya apa, lalu kemudian Aida mengusulkan judulnya atau Afkaruna, Perempuan Sumber Fitnah. Saya bilang kamu nggak paham mubadalah kalau judulnya itu. Kalau mubadalah tidak bilang begitu. Ini untuk mereka katanya. Ya, untuk mereka pun sama aja. Jadi karena kalau mubadalah itu kan ingin mengatakan relasi dalam hidup selalu berelasi. Jadi perempuan itu punya relasi, laki-laki juga punya relasi. Jadi tidak tepat dikatakan perempuan sebagai sumber fitnah, tapi juga tidak tepat dikatakan perempuan bukan sumber fitnah. Tidak tepat. Jadi orang yang mengatakan fitnah di sini, fitnah artinya bukan hoax. Nah, takut ada yang salah paham. Fitnah itu bukan hoax, bukan berita bohong sebagaimana di KBBI, tapi fitnah dalam bahasa agama yang sekarang sudah dikenal publik artinya adalah sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menggiurkan, atau sesuatu yang memesona. Pesona lah kira-kira ya, tebar pesona, itulah fitnah itu. Nah, kita tahu dalam narasi keagamaan populer, perempuan seringkali dilekatkan sebagai sumber
terpesona, sebagai sumber fitnah. Karena itu tidak boleh keluar, harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus dengan mahram kalau keluar, bersuara juga itu bisa fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini satu narasi, dan narasi ini mengasumsikan ya hanya perempuan, lalu laki-laki lah yang sebagai orang yang terkena pesona atau terpesona itu. Nah, ini satu relasi, jadi sangat monoton karena prakteknya perempuan adalah makhluk hidup, manusia yang punya perasaan, punya akal budi. Dia tidak hanya memesona, tapi juga terpesona oleh laki-laki. Nah, karena itu judul saya perempuan bukan sumber fitnah, artinya adalah ingin melengkapi narasi yang sementara ini populer di kalangan agama, hanya perempuan yang menjadi sumber fitnah. Pada saat yang sama juga ingin melengkapi kalangan anggaplah aktivis gender yang seringkali mengatakan bukan problemnya bukan di perempuan sebagai sumber fitnah, mata laki-laki lah yang bermasalah gitu loh. Akal laki-laki yang bermasalah. Karena itu akal laki-laki harus diberesin, yang harus dikursus, yang harus dipermasalahkan. Jadi dua hal ini menurut saya baru separuh melihat persoalan. Yang benar adalah dalam konteks mubadalah, laki-laki adalah fitnah bagi perempuan dan mungkin juga bagi laki-laki. Perempuan juga fitnah bagi laki-laki dan juga mungkin bagi perempuan. Dan tidak hanya perempuan dan laki-laki yang menjadi fitnah dalam kehidupan. Tapi semua hal ini fitnah, karena itu bukan itu yang harus kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita sadar dengan potensi fitnah kita, lalu kita waspada, tetapi tidak melarang-larang karena pada akhirnya larangan itu tidak produktif. Itu adalah kewaspadaan bersama, tetapi yang untuk memunculkan agar kita memiliki relasi yang positif, yang produktif, yang memberikan kemaslahatan kepada bangsa. Bukan dikit-dikit menyalahkan fitnah. Karena kalau disalahkan fitnah, maka semua kehidupan ini fitnah. Kata Al-Quran, kehidupan ini adalah fitnah. Jadi kehidupan fitnah, Quran fitnah, Nabi Musa, Nabi, umat, laki, perempuan, ba'dukum itu fitnah, wafatan ba'dukum li ba'din itu. Satu sama lain itu adalah fitnah. Nah, di judul ini ingin mengatakan bahwa cara pandang bahwa perempuan saja yang fitnah itu salah. Pada saat yang sama juga salahnya laki-laki saja juga salah. Kenapa ya? Menurut saya ya hebat kalau laki-laki merasa terpesona sama perempuan. Berarti perempuan kan punya daya pesona. Nah, cuma daya pesona perempuan itu tidak hanya tubuh, itu salah. Tapi daya pesona perempuan itu ya akal, pikiran, kiprah, semuanya. Nah, problemnya adalah yang satu mengatakan ada di tubuh semata, yang satu mengatakan, oh tidak ada di tubuh juga, adanya cuma di akal laki-laki. Menurut saya kedua-duanya bohong atau hoax atau belum sempurna. Yang sempurna adalah ya perempuan terpesona sama laki-laki, laki-laki sama perempuan, tubuh, pikiran, harta. Karena Nabi juga bilang kan tungkahu almar'atu li arba'in, 4. Pesona perempuan itu 4. Agamanya memesona, akalnya memesona, hartanya memesona, tubuhnya memesona. Kalau cuma tubuh aja berarti cuma 1/4 dari hadis Nabi. Nah itu kira-kira, karena itu ingin menyadarkan kepada publik, terutama umat Islam, bahwa cara pandang perempuan saja yang sumber fitnah itu salah, tetapi juga laki-laki problemnya sehingga perempuan itu bukan sumber fitnah juga salah, karena prakteknya memang perempuan itu sumber fitnah, tapi tidak hanya perempuan, dan di dalam diri perempuan itu pesonanya tidak hanya soal tubuh dan seksualitas atau seks, tetapi juga akal, pikiran. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengelola pesona ini menjadi positif. Itu kata kunci yang terakhir, yang menarik banget. Mubadalah. Nah, itu yang sebenarnya saya akan highlight. Ternyata dari judul tersebut yang akan disampaikan oleh Kang Fakih adalah bagaimana bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu punya pesona masing-masing. Dan di buku ini akan membicarakan how to, bagaimana mengelola pesona itu agar pesona itu lebih produktif gitu. Ini menarik sekali Kang, apalagi lagi populer lagu terpesona. Apaan sih? Jangan ngantuk ya. Tadi Kak Fakih udah walaupun menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul,
yang ternyata juga ada pihak lain, Aida di belakang layar ini, memilihkan. Dan memang saya jadi tahu ya, ternyata pemilihan judul itu juga tidak hanya penulis yang ikut berkontribusi, tapi ada pihak-pihak lain ya, kayak penerbit dan sebagainya, yang memikirkan pasar dan sebagainya, tapi pun tidak mengindahkan isi substansi di dalam buku tersebut. Nah, ini tadi Kang Fakih udah banyak bercerita juga, nyerempet-nyerempet tentang isi buku. Nah, ini jelaskan lebih dalam, Kang, lebih detail. Apa sebenarnya isi buku terbaru Kang Fakih ini? Apa bedanya dengan buku-buku sebelumnya, dengan buku Qiro'ah Mubadalah? Apalagi tadi Kang Fakih di sejarahnya menyebutkan tentang forum kajian kitab kuning, itu awal-awal banget saya S1 ya, ingat banget kita membalah kitab Ukudulujen, hadis-hadis yang doaif bahkan hasan yang dipakai di kitab-kitab tersebut, yang kemudian menjadi pijakan untuk pengambilan hukum dan sebagainya. Ini apa sih Kang bedanya buku ini dengan buku-buku yang lain, dan juga isi yang paling penting dari buku ini daripada buku-buku Kang Fakih yang lain gitu? Oke. Bedanya begini ya, mungkin kalau dari sisi substansi bisa jadi kita temukan dari berbagai buku yang lain. Bedanya adalah dalam buku ini saya akan mengasihkan step by step bagaimana sebuah hadis dipahami dengan metode mubadalah. Jadi kalau FK3 misalnya itu kan lebih banyak bicara tentang status hadisnya. Statusnya hadis hasan, sahih atau dhaif seperti kata sampean. Saya tidak. Menurut saya itu sudahlah urusan ulama hadis. Sekarang ulama baru. Jadi orang sekarang itu kan kadang-kadang di medsos itu tidak tahu hadis ini sahih, hasan, atau dhaif. Pokoknya hadis saja. Kadang-kadang yang maudhu juga saya pernah dengar di TV, maudhu juga hadis, katanya kan begitu. Itu kan gawat juga sesungguhnya. Karena itu menurut saya sudah sesuatu yang dianggap otoritas oleh suatu masyarakat, walaupun itu anggaplah dhaif, itu kan artinya kalau jadi otoritas maka orang itu berpikir bagaimana cara memahaminya lah, karena kan jadi otoritas soalnya. Nah, ketika itu maka mubadalah relevan. Kalau menurut Anda hadis itu dhaif, hadis itu maudhu, hadis itu tidak perlu, ya mubadalah nggak relevan, ya sudah buang aja, wong itu tidak perlu hadisnya. Nah, mubadalah akan relevan untuk teks-teks yang menurut Anda, menurut kita punya otoritas. Walaupun mungkin secara status misalnya adalah dhaif. Misalnya, jadi saya kasih langkah-langkahnya seperti apa agar supaya sesuatu yang menjadi otoritas itu tidak negatif lalu dalam konteks implementasi, tapi produktif untuk keberagamaan dalam membawa risalah rahmatan lil alamin dan akhlak mulia. Karena kita tahu ini ijma semua ulama Islam, itu yang dibawa oleh Nabi adalah dua saja tonggaknya, akhlak mulia sama rahmatan lil alamin yang ada di maqasid syariah itu. Cuma kadang-kadang visi ini tuh kan tidak langsung berjalan dalam konteks interpretasi. Jadi visinya besar, tapi interpretasinya tertatih-tatih kemana-mana. Nah, saya pengen setiap hadis itu menjadi clear dan jelas membawa visi misi itu, sehingga tidak bisa dipakai oleh orang untuk mendiskreditkan, karena mendiskreditkan itu kan tidak sesuai dengan visi, untuk menyudutkan, untuk menjelek-jelekkan, untuk menerakakan orang, padahal orangnya belum tentu berbuat salah atau tidak. Itu kan tidak sesuai dengan visi rahmatan lil alamin atau akhlak mulia. Nah, karena itu hadis-hadis yang menjadi otoritas oleh masyarakat tertentu, apalagi sahih dalam Bukhari misalnya, itu beda dan kajiannya Fatimah Mernissi misalnya langsung mengatakan itu bias gender, itu misoginis, karena itu disisihkan. Nah, itu bedanya di situ. Atau mungkin kajian beberapa teman-teman di PSW juga mirip, dia akan memulai dengan kajian sanad. Lalu ketika itu dianggap lemah atau bahkan yang sahih bisa dikritisi. Nah, saya tidak masuk ke situ karena menurut saya itu kajian tersendiri yang sudah selesai, sudah banyak ulama yang berkecimpung di situ, dan sementara di wilayah interpretasi itu masih jarang. Ada memang ilmu ma'anil hadis ditulis oleh Pak ini juga yang Sekjen Kemenag itu Pak orang Jogja itu Pak Nizar misalnya, dan teman-teman Pak Abdul Mustaqim juga nulis tentang ma'anil hadis. Itu tidak working, tidak langsung bisa bekerja
untuk isu-isu terkait misalnya gender, karena sangat besar, mau prosedur syariah bisa dibawa-bawa tapi tidak langsung bekerja. Nah, kalau dengan mubadalah maka bisa langsung bekerja hadis apapun secara umum ya, mungkin ada yang agak sulit, ada yang mudah, ada yang langsung, tapi secara umum ya bisa dipahami dalam konteks relasi, sehingga dia menyapa laki-laki dan perempuan, dan kebaikan yang diinginkan dalam hadis itu harus menyasar laki dan perempuan, keburukan yang tidak diinginkan oleh hadis itu juga harus dihindari oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi itu kira-kira lebih mudah, lebih memberi jalan, sehingga kalau orang baca buku ini, saya tidak bisa menjelaskan semua isinya, nanti kasihan Aida bukunya nggak laku nanti. Betul. Jadi nanti kalau sudah baca buku ini sebenarnya bisa digunakan untuk hadis-hadis yang lain. Walaupun bisa aja teman-teman mungkin mengusulkan kepada saya hadis yang lain untuk saya tulis, karena dalam rencana saya sama Aida 3 buku rencananya, ada 3 buku. Wow. Yang diusulkan bisa saya tuliskan, kalau tidak ya saya punya rencana sendiri, karena teman-teman Musawa juga pengennya hadis tentang keluarga 1 buku sendiri itu dibahas semuanya, mulai dari prinsip-prinsipnya, karena biasanya hadis tentang keluarga itu kalau di Bulughul Maram itu semuanya tentang hukum yang relatif ke laki-laki semua. Sehingga tidak ketara relasi mubadalahnya, tidak kelihatan. Padahal berkeluarga itu kan soal membangun kebersamaan, membangun relasi, membangun kesepakatan, musyawarah, muasyarah. Yang itu hadisnya banyak sesungguhnya, cuma karena sudah dibikin dalam format hukum fikih yang mulai dari khitbah, kan? Khitbah laki ke perempuan, lalu wali laki perempuan, akad laki perempuan, nafkah laki perempuan. Ya selesai, perempuan nggak jadi subjek sama sekali. Nah, padahal kalau bicaranya adalah berbuat baik, bicaranya adalah menolong, bicaranya adalah mendidik anak, bicaranya adalah mengembangkan keluarga, itu hadisnya laki perempuan. Nah ini kan soal fokus aja. Nah fokus kita sementara ini kalau bicara hadis maupun Quran itu lebih ke fikih, dan hukum fikih sudah jadi laki-laki yang dipanggil, perempuan adalah yang dibicarakan. Nah, mubadalah ingin karena laki dan perempuan adalah manusia, memanggil dua-duanya sebagai subjek yang sama-sama bermartabat, karena itu relasinya adalah musyarakah atau kerjasama, adil dan maslahah. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kang bocorannya. Jadi tadi mungkin di awal juga saya sudah mengingatkan ya bahwa buku Kang Fakih ini udah secara teknis menjelaskan tentang bagaimana sih membaca hadis-hadis, atau tadi bahasa Kang Fakih menginterpretasikan hadis-hadis terkait dengan fitnah perempuan. Mungkin kasih bocoran sedikit kali Kang, biar pada penasaran. Kira-kira hadis-hadis apa saja sih yang dibahas di sini yang menurut Kang Fakih termasuk hadis yang ya dipahami sebagai perempuan sebagai sumber fitnah gitu. Nah, dan bagaimana cara Kang Fakih menginterpretasikannya? Kan ini biar para pendengar, para pemirsa yang ada di Zoom ini semakin penasaran. Oh, ternyata hadis itu, oh iya saya juga emang sering tuh mendapati umpamanya perempuan itu memang separuh agamanya, karena umpamanya kalau haid aja dilarang melewati di depan masjid kayak gitu-gitu. Aku dulu inget sedih banget Kang karena rumahku dekat masjid, dan kalau pas MTS selalu kan aku mainnya memang di masjid, tapi ketika haid saya dilarang oleh ibuku gitu, jangan bermain di dekat masjid, kamu lagi haid dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh? Apakah hadis-hadis macam itu atau ada hadis lain, dan bagaimana menginterpretasikannya? Bocorannya dikit aja Kang, 1 aja dari 30 hadis mungkin yang dibahas Kang Fakih di buku ini. Ya, tadi bilang Viro katanya sedih banget dulu. Nah, biar nggak sedih banget memang harus baca buku ini ya. Jadi kalau hadisnya apa saja ya terus terang sesungguhnya yang banyak mengusulkan itu adalah afkaruna. Jadi hadis-hadis yang beredar di masyarakat sedemikian rupa populer, dan itu seringkali dijadikan tema ceramah mungkin ya, tulisan-tulisan di medsos, di WA yang itu betul-betul untuk mendiskreditkan perempuan, mulai dari soal tadi perempuan itu separuh akal, separuh agama, tercipta di tulang rusuk, apalagi sumber kesialan, katanya penduduk neraka terbanyak, akikah perempuan itu separuh dari laki-laki, perempuan haid dilarang masuk ke masjid.
khitan perempuan, yang itu semua ada hadisnya dan terkenal ya. Itu yang bagian terkait dengan jati diri. Sesungguhnya saya ada lagi, tetapi kata Aida jangan terlalu banyak-banyak, nantinya buku yang tebal susah dibaca orang. Jadi naskah saya sesungguhnya banyak, karena itu mau tiga buku itu. Jadi paling tidak itu yang mungkin sering beredar. Lalu kemudian tentang partisipasi publik, di mana perempuan seringkali dilarang, dibatasi, atau dilakukan saddu dzari'ah itu. Dikhawatirkan akan membuat masalah, jadi akhirnya tidak boleh atau dilarang. Yaitu diantaranya tentang fitnah perempuan adalah aurat. Tapi semua merujuk ke hadis ya, bukan ke fikih. Jadi kata-kata atau judul atau kalimat yang saya ungkapkan ini karena ada di hadis secara literal ya. Perempuan adalah aurat. Kholwat dengan perempuan itu salah satunya setan, gitu kira-kira. Perempuan yang berparfum itu dianggap berzina. Mahram dalam perjalanan perempuan. Sholat terbaik perempuan itu bukan di masjid, tetapi di rumah dan paling pojok, paling gelap. Itu kira-kira. Jihad perempuan itu di dalam rumah tangga untuk suami dan keluarga. Larangan perempuan menjadi imam sholat, larangan perempuan memimpin negara, dan banyak lagi, tetapi baru ini di buku ini. Lalu tentang hadis-hadis yang terkait dengan relasi suami istri. Misalnya Nabi menikahi Aisyah pada usia anak atau usia muda, sehingga banyak orang buru-buru ikut sunnah Nabi menikahi usia anak, usia masih muda, karena ikut sunnah Nabi itu katanya. Lalu perempuan tidak elok menolak lamaran. Perempuan adalah hiasan dunia yang terindah. Perempuan itu jika dibolehkan harusnya sujud kepada suami. Melayani seks suami itu hukumnya wajib, sekalipun di punggung unta atau di dapur. Istri yang menolak hubungan suami itu akan dilaknat oleh malaikat. Istri itu harus selalu mencari ridho suami. Semua aktivitas istri harus atas seizin suami. Menolak poligami adalah menolak sunnah Nabi. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang seringkali muncul dalam pembicaraan yang diasumsikan dari hadis. Nah, lalu saya interpretasikan dengan menggunakan metode mubadalah. Nah, ya nggak tahu contohnya mana. Dilempar aja ke peserta mana yang. Oke, ya. Kayaknya ini tuh kan, Kak Fakih tadi menyebutkan beberapa hadis yang akan dibahas. Dan memang hadis-hadis itu memang hadis-hadis yang sangat familiar dan beredar luas di masyarakat kita ya, terutama masyarakat tradisional, kayak walaupun kadang satu sama lain tuh hadisnya bertentangan, Kang. Kayak memaknainya bertentangan. Kayak misalnya tadi ibu saya menentang keras saya ketika haid untuk main di dekat masjid, tapi di sisi lain selalu menyuruh saya untuk jamaah di masjid. Dan ketika saya menyampaikan, tuh katanya di kitab buku Tulujen, perempuan tuh sholatnya harus di kamar, di pojok lagi. Ibu saya tuh marah kalau gitu kan, begitu gitu. Nah, ini juga fenomena yang menarik gitu ya di masyarakat gitu. Nah, ini karena tadi ada penjelasan penyebutan hadis-hadis yang dibahas di buku Kang Fakih tadi, ini banyak yang tertarik juga nih beli bukunya di mana. Nah, nanti makanya tunggu sampai talk show ini berakhir, akan ada informasi gimana cara mendapatkan buku ini. Ini saya udah jadi kayak resellernya Afkaruna aja ya, Aida ya. Nah, ini selanjutnya Kang. Tadi karena yang tadi disebutkan oleh Kang Fakih adalah berupa hadis-hadis apapun kualitasnya, sahih, dhaif, hasan dan sebagainya, itu kan hadis ya Kang ya, yang berlaku di masyarakat. Bahkan di masyarakat pun apalagi mohon maaf Kang, masyarakat NU sekalipun hadis dhaif kalau itu baik gitu, hasan ya dhaif, bahkan kalau baik ya bisa digunakan gitu. Nah, ini kan juga agak ketar-ketir juga ya Kang ya Kang. Nah, terus ini gimana nih Kang? Bagaimana seharusnya kita terutama ya orang yang hadir di sinilah, yang sudah melek tentang bagaimana harus memperlakukan dan menginterpretasikan hadis, bagaimana seharusnya kita memperlakukan teks-teks agama, termasuk dalamnya adalah hadis itu, yang cenderung tidak berpihak pada perempuan. Apakah kemudian kita buang saja kayak tadi Kang Fakih, pokoknya ya kita sortir saja gitu, yang dhaif atau yang apa ya kita tidak membacanya, walaupun kita juga nggak tahu Kang, kalau tidak punya keilmuan latar belakang hadis, mengkualifikasikan ini hadis dhaif dan sebagainya gitu. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan, ada nggak sih cara termudahnya
untuk kita menyortir atau kita merespon hadis-hadis yang cenderung tidak berpihak pada perempuan? Ya, ilmunya itu dalam ya untuk itu. Ilmunya dalam dan relatif susah kalau untuk orang awam. Saya aja harus ngikutin apa kata ulama. Kalau untuk nyortir sendiri itu repotnya minta ampun ya, karena kajiannya sangat dalam, masing-masing ulama dibahas, dilihat riwayatnya, dan satu sama lain juga kadang-kadang berbeda pendapat antar ulama, apakah sikoh atau ausak dan lain sebagainya, lalu dikombinasi dan macam-macam lah. Hasilnya sudah ada sesungguhnya, tapi sudah ada pun tetap berbeda pendapat antara satu ulama dan ulama yang lain. Nah, ada beberapa ulama seperti Ibnul Jauzi mengusulkan misalnya, tapi juga prakteknya agak sulit. Misalnya kalau hadis-hadis yang bertentangan dengan Quran, ngitung bertentangan itu gimana? Kan susah juga kan. Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ngitungnya juga nggak tahu. Bertentangan dengan akal pikiran, bahkan dengan realitas, itu biasanya adalah lemah atau maudhu bahkan. Karena dengan inilah maka orang seperti Fethi Omar Nisi menolak semua hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan Quran. Karena dulu Aisyah juga begitu. Ketika ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu, mayit itu akan disiksa karena nangis keluarganya. Nah, kata Aisyah, loh, enggak dong, wong wala taziru waziratun wizru ukhra, dalam Al-Qur'annya bahwa dosa itu ini milik masing-masing, nggak bisa amal orang, dosa orang bisa dibebankan kepada orang lain. Nah, artinya kan hadis dikaitkan dengan Quran, kalau bertentangan jangan dipakai hadis itu. Nah, padahal hadis itu kan sahih secara sanad misalnya ya, itu dipakai oleh banyak pihak, cendekiawan dan teman-teman aktivis, mungkin cendekiawan, pengkaji, banyak sekali isu-isu jihad itu dipakai di sana ya. Tetapi itu seringkali ya memang hanya orang pinter dalam tanda kutip ya, pinter mungkin bisa menggunakannya baik kajian sanad maupun kajian mengaitkan hadis dengan Quran. Nah, kalau menurut saya lebih sederhana, tapi nggak tahu ya menurut saya. Ya saya gini aja, Anda percaya nggak sama hadis itu? Kalau percaya, berarti kan mau Anda lakukan. Kalau mau Anda lakukan, mari kita tanya apa maknanya. Gitu. Maknanya apa kira-kira? Nah, kalau sudah ketemu maknanya, dia mengajak kebaikan, kan hadis cuma dua saja kan, mengajak kebaikan sama menolak keburukan. Nah, pertanyaannya adalah yang diajak kebaikan itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja? Itu. Kalau menurut saya ya dua belah pihak. Kalau dua belah pihak, maka jangan sampai makna dari hadis itu hanya kamu gunakan untuk menyuruh-nyuruh perempuan membiarkan laki-laki atau menyuruh laki-laki membiarkan perempuan. Apa? Ya apa saja, silahkan contohkan. Maka saya bilang silahkan teman-teman yang nanya ke saya bisa begitu gitu loh. Karena misalnya hadis untuk bekerja, itu bahasanya laki-laki. Bahasanya laki-laki. Rajulun yamshi min ajli zauj ahlihi, min ajli abihi. Itu kan rajulun kan laki-laki. Laki-laki yang bekerja mencari untuk. Nah, pertanyaannya adalah bekerja itu baik atau tidak? Bahasa lain apa sih bekerja itu? Mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhan itu baik atau tidak? Itu aja kalau saya bertanya. Kalau baik, mari kita tanya. Perempuan disuruh nggak untuk berbuat baik? Diminta nggak untuk berbuat baik? Kalau diminta, maka hadis ini juga berlaku untuk perempuan. Kenapa Nabi ngomongnya ke laki-laki? Karena yang bertanya laki-laki. Kalau yang bertanya perempuan, ya perempuan diperbolehkan. Ada nggak? Ada hadis lain, tapi kan maksud saya hadis lain. Hadis tentang perempuan yang Zainab yang bekerja, suaminya tidak bekerja, lalu kata Nabi, Anda dapat pahala, bahkan 2 pahalanya. Misalnya, dan perempuan yang cukup kaya juga di Ansor itu perempuan. Yang punya kebun juga perempuan, yang punya pegawai-pegawai, yang menggembala juga ada perempuan. Hadis itu banyak, cuma orang ingatnya cuma tentang laki-laki yang mencari kerja dapat pahala seperti jihad. Kalau perempuan tidak, jihadnya cuma di rumah. Kok bisa kesimpulan begitu? Dari mana kesimpulannya gitu loh? Kalau kata-kata rojulun, misalnya nih, Makfiro. Ya. Kalau untuk urusan haji, walaupun rojulun, perempuan masuk. Kalau untuk urusan wudu, kata-katanya rojulun, wudu itu rojulun dalam hadisnya, tapi perempuan masuk. Gitu loh. Kenapa untuk urusan bekerja hanya laki-laki, untuk urusan haji, wudu, apalagi ya di Sunan Abi Dawud itu doa wudu, doa itu laki-laki kata-katanya. Rajulun yad'u hina wudu'ihi gitu. Berdoa ketika wudu, rajulun. Rajulun itu laki-laki.
tetapi diartikannya bahasa Indonesia seseorang. Menurut saya kalau itu seseorang aja semuanya artinya. Kenapa seseorang? Karena kan baik. Sesuatu yang baik, mari kita ajak laki-laki maupun perempuan. Tapi kan nanti kalau perempuan bekerja bahaya, ya semua bahaya kita hindari dari laki-laki maupun perempuan, jangan cuma perempuan. Ketika laki-laki bekerjanya bahaya juga kita hindari. Jadi perlindungan sosial atau perlindungan bahaya itu kita berikan kepada laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan membutuhkan lebih banyak, ya oke, tapi bukan dengan dilarang-larang gitu. Karena melarang itu bukan melindungi, itu menghapus hak. Gitu kira-kira. Dan yang lain, hadis lain misalnya istri itu harus mencari ridho. Nah pertanyaan mencari ridho itu baik atau tidak? Kenapa perlu mencari ridho? Nah kalau baik ya suami juga. Kenapa cuma istri gitu loh? Apalagi kata-katanya kalau sudah diridhoi oleh suami maka mudah masuk surga. Kan enak. Bagi laki-laki juga tinggal minta ridho istri langsung masuk surga. Enak sekali. Kenapa laki-laki nggak mau gitu loh? Kenapa cuma istri yang? Nah itu kira-kira. Jadi kalau ada hadis yang menurut Anda punya otoritas, apapun nilainya mau sahih, hasan atau dhaif, dan Anda ingin mengamalkannya, apa makna hadis itu? Kalau sudah ketemu maknanya, maka panggil laki-laki dan perempuan. Tentu laki dan perempuan kondisi fisiknya berbeda, sosialnya berbeda, tetapi jangan dikhususkan dulu gitu loh. Perbedaan itu tentu saja akan membedakan bagaimana caranya, tentu saja ya beda sekali. Perempuan yang misalnya jam 2 mau keluar malam beda dengan laki-laki. Tentu saja, tetapi juga anak-anak yang laki-laki, kalau laki-lakinya umur 7 tahun itu beda juga. Atau kalau perempuannya itu adalah justru pemain taekwondo misalnya, maka beda lagi kan gitu. Maksudnya jangan langsung digebiah ya jenis kelamin. Pokoknya kalau laki-laki itu enggak. Kalau yang baik mari kita undang semua. Kalau yang buruk mari kita hindari dan jangan melakukannya semuanya. Itu secara umum. Tapi kalau pengen vaksin ada ya silahkan baca buku. Betul, jangan dibocorkan semua. Jangan dibocorkan sekarang. Nah, nanti kan mereka minta recordingnya ke Aida terus nggak jadi beli buku, bahaya kan? Enggak ya, itu menarik banget ya tadi bagaimana kita memperlakukan teks keagamaan yang cenderung tidak berpihak pada perempuan. Tadi acuannya Kang Fakih adalah kita dudukan teks itu, dan teks itu tadi yang di awal Kang Fakih bilang bahwa sesungguhnya Islam itu kan untuk memberi rahmat pada alam semesta dan juga untuk menyempurnakan akhlak gitu kan Kang. Kalau hadis-hadis tersebut kira-kira tidak membawa rahmat gitu, tidak membawa maslahah, ya kita harus berpikir ulang gitu untuk mempertimbangkan hadis-hadis itu sebagai bahan acuan hukum dan sebagainya. Atau ditambahkan kalau nggak begitu. Oke. Kesimpulannya nggak begitu. Kalau Mubarak begini kesimpulannya. Oke. Kalau ada orang merujuk kepada hadis, bukan kalau hadis. Kalau ada orang merujuk kepada hadis, tapi pembicaraannya itu menyimpang dari rahmatan lil alamin dan akhlak mulia, maka yang kita beresin adalah pembicaraannya. Artinya adalah interpretasi terhadap hadisnya, bukan hadisnya yang bermasalah, tetapi interpretasinya. Kenapa? Karena hadis itu muncul pada konteks tertentu, dan ada hadis-hadis lain yang kadang-kadang orang tidak membaca. Membacanya cuma satu itu aja, tapi tidak membaca. Padahal membaca hadis kan harus muwahhad, harus menyatu dengan Quran dan hadis, dan pesan besar Islam terkait dengan rahmat. Betul. Wah, ini kita harus beli bukunya banget, Kang. Karena kan artinya kita juga harus bisa menginterpretasikan dengan metode mubadalah itu gitu. Yang itu tidak hanya serta-merta ini ada nilai mubadalahnya atau tidak gitu. Kalau yang tadi aku sampaikan kan itu sangat universal ya. Kalau hadis itu membawa maslahat untuk kedua belah pihak, maka ambillah gitu kan. Nah, kalau Kang Hussein menambahkan mungkin kalau hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal gitu kan. Dan kalau hadis tersebut bertentangan dengan nilai-nilai universal, mungkin nilai-nilai universal yang dalam konteks Kang Fakih ini ya tadi Islam rahmatan lil alamin, akhlak-akhlak baik yang digariskan oleh Nabi dan sebagainya.
Dan Kang Fakih tadi menegaskan dengan metode mubadalahnya bahwa untuk memperlakukan teks-teks yang cenderung tidak berpihak pada perempuan itu bagaimana kita menafsirkan dengan cara mubadalah. Nah, ini kita akan sampai ke mubadalah nih Kang. Walaupun saya yakin yang hadir di sini juga sudah tahu banyak tentang apa itu mubadalah, bagaimana sih metode mubadalah dan sebagainya. Ini lanjut lagi nyambung karena tadi ternyata saya juga kurang tepat menginterpretasikan memperlakukan teks-teks agama yang cenderung tidak berpijak pada perempuan, dan saya diingatkan kembali saya ternyata kurang mubadalah ini Kang dalam menginterpretasikan hadis tadi. Nah, sekarang kita akan bahas lagi biar ingat lagi nih bagaimana, apa sih mubadalah itu Kang, apa yang menjadi spirit mubadalah terutama dalam menafsirkan teks-teks dalam konteks ini teks-teks keagamaan, teks-teks hadis yang tidak berpihak pada perempuan. Oke, ya secara umum mubadalah artinya adalah kesalingan atau kerjasama, di mana dalam sebuah relasi itu, atau setiap orang sesungguhnya punya relasi pasti, itu tidak bisa dilihat dari satu sisi, harus dari dua sisi. Karena dari dua sisi, maka perspektif mubadalah meniscayakan minimal ada tiga hal, tiga nilai ya. Pertama, kedua belah pihak dalam relasi itu harus dipandang secara bermartabat, sama-sama mulia, sama-sama martabat. Lalu kemudian ketika salah satunya punya kapasitas lebih, itu ya kelebihan yang dimiliki digunakan bukan untuk mendiskreditkan, menyudutkan, menyalahkan, atau memperdaya. Karena ini bertentangan dengan rahmatan sama akhlak mulia tadi. Tetapi sebaliknya digunakan untuk memberdayakan, untuk menguatkan, sehingga orang yang kapasitasnya berkurang itu tidak menjadi korban atau potensi akan tidak bermartabat, gitu kira-kira. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, setelah kita memandang secara bermartabat, kalau kita punya kapasitas kita gunakan untuk, dan itu saya sebut sebagai adil. Adil itu artinya ketika kita berbuat atas kapasitas yang kita miliki untuk memberdayakan yang lain gitu. Nah, karena itu lalu kita sama-sama ketika sudah anggaplah punya kapasitas bersama, itu kita lalu bersama-sama berpikir, bertindak, berperilaku, dan berucap kemaslahatan. Jadi sebanyak kemaslahatan membuat potensi baik di keluarga maupun di luar keluarga yang lebih luas termasuk semesta. Nah, itu secara perspektif ya, tetapi yang banyak saya bicarakan di sini secara metode interpretasi nanti. Jadi ini perspektif ini bisa dipakai untuk relasi apapun, tetapi saya belum bisa mengembangkan untuk selain gender. Belum waktunya, silahkan yang lain lah kira-kira. Nah, dalam konteks relasi gender ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi secara perspektif ya sesuatu yang kita anggap baik oleh laki-laki dan perempuan sebagai sebuah substansi, maka kedua belah pihak harus memperoleh. Misalnya adalah kebahagiaan. Walaupun mungkin definisi kebahagiaan sama caranya berbeda, yaitu urusan lain. Tetapi bahwa perempuan itu adalah memerlukan kebahagiaan, memerlukan kehidupan yang normal, yang baik, misalnya yang bermartabat, yang terhormat, itu ya sama sebagai manusia ya. Itu karena misalnya senyum itu baik, ya dua belah pihak harus saling senyum satu sama lain misalnya, dan seterusnya. Nah, yang mungkin perlu dibicarakan lebih banyak dalam konteks interpretasi hadis di buku ini adalah tentang metode interpretasi. Jadi ini yang mungkin paling khusus, karena kalau yang sebagai perspektif kita bisa temukan dari berbagai buku yang lain. Buku-buku Pak Nasaruddin Umar, bukunya Bu Ruhaini, bukunya Pausen, hampir semua banyaklah sudah bicara walaupun tidak dengan nama mubadalah. Kalau dengan perspektif itu sudah banyak kita temukan dan berjibun di berbagai kitab buku dan lain sebagainya. Yang khas dari buku ini adalah ketika itu menjadi metode interpretasi yang secara dalam luas sudah saya lakukan di buku Qiraah Mubadalah. Jadi di sana fikihnya ada, usul fikihnya ada, tafsirnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, sudah ada di sana. Cuma karena di sana kumpul berbagai disiplin, maka mungkin hadis sangat menyempil, tidak khusus. Nah, kita pengennya khusus hadis gitu loh, karena hadis begitu berpengaruh, begitu banyak sering dikutip, seringkali orang itu kan share hadis terjemahan literal begitu saja gitu loh. Sehingga orang lalu gimana nih ada hadisnya gitu loh. Itu yang lalu metode interpretasi mubadalah menurut saya menjadi penting ketika kita menerima share-sharean orang yang mengutip hadis. Nah,
metode mubadalah, saya ngomong ke Mas Viro, itu beda dengan metode lain yang tadi berawal dari mencurigai teks. Mubadalah tidak mencurigai teks, gitu kira-kira. Jadi kan nggak ada istilah teks misoginis di mubadalah, nggak ada. Teksnya itu otoritatif atau tidak. Kalau bagi Anda otoritatif, ya mubadalah berlaku. Kalau kata Anda misoginis, berarti kan tidak otoritatif. Ya sudah, nggak berlaku mubadalah. Mubadalah akan berlaku jika Anda memandang teks itu otoritatif. Apapun bentuk teksnya sesungguhnya. Bisa hadis, bisa Quran, bisa hukum, bisa yang lain. Kalau dia otoritatif dan Anda ingin memakainya, itu berlaku. Tapi kalau sejak awal Anda merasa bahwa teks ini bermasalah, bertentangan, ya sudah, berarti kan nggak perlu dimaknai yang bermasalah kok. Ngapain dimaknai yang bermasalah? Gitu misalnya. Nah, mubadalah itu bedanya harus jelas dulu. Teksnya harus kita hormati, mau kita maknai paling tidak. Jadi teks-teks yang kita hormati, yang mau kita maknai, yang punya otoritas, itu yang kita maknai, walaupun mungkin antara orang berbeda-beda. Karena itu kata-katanya bukan, jika ada teks-teks yang bertentangan dengan Quran, maka mubadalah, bukan begitu maksud saya. Jika ada teks yang misoginis, maka bukan begitu. Jadi kalau dalam konteks mubadalah ya. Nah, jika ada teks yang Anda hormati, punya otoritas, dan Anda ingin memaknainya atau menggunakannya, maka pastikan makna itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan caranya pakai apa? Pakai mubadalah. Gitu kira-kira. Okay. Karena kalau pakai yang lain, nggak akan ketemu mubadalahnya. Tapi kalau pakai mubadalah, akan ketemu. Sehingga kebaikannya akan dipanggil bersama. Tetapi ya mungkin sebagai latar belakang, boleh. Latar belakang ya. Biasanya kan memakai mubadalah, karena latar belakangnya kok teks kayaknya bermasalah ini. Ayo kita pakai mubadalah sebagai latar belakang. Tapi dalam konteks mubadalah, itu mubadalah tidak memandang, karena kalau memandang teksnya bermasalah, ya sudah, ngapain dimaknai gitu. Tapi mubadalah itu memandang teks yang otoritatif, teks yang dipakai, tapi teks dipakainya tidak harus oleh semua orang. Mungkin oleh 1-2 orang, oleh sebuah kelompok. Jadi pertanyaannya adalah ketika mubadalah mau masuk itu, Anda mau pakai nggak teksnya gitu loh. Anda merasa menerima hadis itu apa enggak gitu loh. Kalau merasa misalnya dapat share hadis, dapat share WA. Nah, kalau Anda merasa pengen men-share ulang, nah berarti kan Anda mau pakai. Nah, kalau men-share ulang, lihat dulu share-sharannya itu memojokkan perempuan atau tidak. Kalau memojokkan berarti tidak rahmatan. Gitu loh. Apa yang memojokkan? Bukan hadisnya, tetapi syarat penjelasannya itu loh kira-kira. Nah, karena itu lalu lakukan dengan mubadalah, coba hadirkan makna yang kira-kira laki perempuan dipanggil. Nah, sehingga ketika men-share ulang, itu sudah berubah, sudah menjadi mubadalah. Kalau tadinya hanya laki-laki atau hanya perempuan, gitu. Sekarang wahai laki perempuan, dengan hadis yang sama. Wow. Tentu saja kalau pengen komprehensif ya membaca hadis-hadis yang lain. Betul. Quran yang lain. Tapi kalau misalnya belum, karena kebanyakan orang itu bisa sibuk dengan dirinya, sudah yakin dengan Islam rahmatan lil alamin, dan tidak mungkin Islam itu mendiskreditkan perempuan. Karena itu kalau ada teks hadis yang digunakan untuk itu, maka yang salah adalah penggunaannya, maka lakukan. Karena kalau Anda ingin mengintervensi hadis, kan seperti mengintervensi Nabi, nggak mungkin. Tapi kalau Anda mengintervensi penggunaan, maka yang bermasalah itu orang yang menginterpretasi. Kamu intervensi di situ, harus. Dan hukumnya adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fawa wajib. Awal wajib. Jadi kalau tanpa mubadalah tidak bisa menghadirkan makna yang rahmatan lil alamin, maka mubadalah hukumnya jadi wajib. Nah, beli buku jadi wajib nantinya. Wow, ini jadi menarik banget ya. Ini semakin jelas. Memang mutolaah itu harus berulang-ulang, Kang. Karena membaca buku Qiro'ah Mubadalah yang besar itu, Kang, mohon maaf ya, Kang, karena terlalu besar, benar banget Aida itu. Jadi kalau bikin buku jangan besar-besar, karena kalau tidak fokus atau konsen untuk penelitian dan sebagainya, itu kadang saya bacanya itu hanya tema-tema tertentu yang saya ingin cari rujukannya gitu kan, nggak harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, tapi kalau di buku ini kan buku baru Kang Fakih ini kan
relatif ya bisa dibaca satu malam lah ya, bisa dibaca satu malam, dan tadi berisi tentang teknis membaca sebuah hadis, dan yang lebih penting lagi tadi pemaknaan tentang mubadalah itu, tafsir mubadalah. Aku baru diingatkan lagi, oh ternyata gampangannya tuh Kang, ternyata sesimpel itu ya, apa metode mubadalah. Contohnya gitu. gampang, Mas Ulil tuh contohnya itu. Ya. Kan Ihya Ulumuddin itu dihormati oleh Mas Ulil dan seluruh SO. Ya. Ketika dihormati berarti kan ada otoritas. Tapi konteksnya kalau dimaknai hanya untuk laki-laki. Berbeda-beda. Hanya untuk laki-laki sebagian. Nah, Mas Ulil kan tidak langsung sebagaimana juga perempuan. Sebagaimana juga perempuan. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi, tapi yang paling penting dari poin dari mubadalah yang dijelaskan Kang Fakih itu sih bagaimana memaknai hadis-hadis itu dengan tadi apa yang saya tangkap itu 3 nilai yang diusung oleh mubadalah tadi, martabat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama, dan juga adil di sini ini nanti juga nyerempet-nyerempet ke keadilan hakiki ya Kang ya. Keadilan hakiki, adil, laki-laki dan perempuan mempunyai prasyarat mubadalah adalah hakiki. Tanpa itu akan sangat formal. Pincang gitu ya. Oke, keadilan tadi itu ya, keadilan yang Kang Fakih highlight itu adalah yang memberikan kesempatan yang sama, saling memberdayakan dan sebagainya. Dan yang ketiga ini maslahat. Maslahat enggak untuk kedua belah pihak ini. Jadi itu sih poin yang bisa kita pegangi banget dalam menafsirkan ulang hadisnya, tetap kita pakai. Tidak, dulu kan waktu saya ngaji pertama waktu dulu dengan FK3 itu rasanya, mohon maaf ya Kang, nggak suka banget dengan hadis itu, saya nggak mau pakai lagi gitu. Tapi ketika sudah menemukan metode Kang Fakih di mubadalah dan juga sudah dibahas dengan cara mubadalah di buku terbarunya Kang Fakih yang kalian harus beli, ini ternyata kita masih bisa menggunakan hadis tersebut kalau memang bagi kita, apalagi masyarakat luas masih menggunakannya, kita masih bisa menggunakannya dengan interpretasi ala mubadalah yang tadi berpijak dari 3 nilai tadi. Wah, keren banget. Terus saya udah capek dong ngomong, jadi saya menunggu teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bertanya, untuk tidak hanya menanyakan bagaimana cara membeli bukunya, pasti nanti akan dijawab, dan kalian memang Bapak Ibu sekalian harus memiliki buku ini, tidak hanya untuk para ahli hadis, mahasiswa, dosen, tapi juga ustadzah, dai, daiyah, kiai, nyai. Ini materi yang bagus banget juga untuk khotbah, untuk pengajian di majelis taklim dan sebagainya. Jadi kalian harus punya. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaannya. Di sini juga ada Kiai Maulidi Al Hasani, kayaknya udah mau bertanya ya Kiai ya. Ini dari Situ Bondo Kang. Nah, itu udah angkat jari, bukan angkat tangan. Monggo Kiai Maulidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Kiai Fakih yang sudah lama saya ngaji via online ya di tahun yang lalu, dan saya lihat karya-karyanya yang sudah berbahasa Arab ini sudah cukup mewarnai Nusantara kita ya. Saya suka sekali, meskipun saya kadang tertarik untuk ikutan membahas itu di bulan Ramadan kemarin di pondok ini, tetapi di pondok ini kan harus store dulu ke pengasuh pusat ya, kitab-kitab yang mau dikaji itu. Kalau sudah di ACC baru gitu. Oke, terima kasih juga kepada Ning Firoh yang kayaknya hari ini lebih sebagai SPG ya daripada sebagai host kayaknya. sorry. Sales promotion girl ya. Kira-kira begitu. Sorry, ngapunten. Saya sudah mencatat tadi. Jadi memang saya memahami pemikiran Kang Fakih ini ketika bukunya dulu Qira'ah Mubadalah itu sempat dibedah di IIKI An-Nur Yogyakarta. Saya sempat hadir ketika buku itu dibedah, meskipun setahu saya bukan Kang Fakih yang membedah langsung gitu. Jadi memang bertolak dari tidak adanya kecurigaan terhadap hadis. Ya, saya sepakat itu. Tidak ada hadis feminis, tidak ada hadis maskulin atau misoginis atau apapun itu. Saya sepakat itu. Jadi karena saya yakin Nabi itu orang yang pertama kali mendobrak terhadap ketidakadilan terhadap perempuan saat itu. Gitu. Jadi kalau kemudian kita
sudah menaruh curiga, waduh, ini hadisnya kayaknya ini nggak pro terhadap perempuan nih, ini bias nih segala macam. Ini menurut saya ada pada persoalan interpretasi, jadi bukan teks hadis itu sendiri. Saya sepakat dengan fakih itu. Kemudian begini, cuma persoalannya ketika para ruwat, ya, ini bukan tukang ruwat ya Mbak Viro, para ruwat bahwa para perawi hadis itu mencoba tadi memverifikasi hadis hanya melalui, ya mungkin kita menyebutnya pendekatan yang lebih maskulin tadi, karena memang perawinya banyak laki-laki gitu. Budaya Arab itu kalau kita baca di dalam kaidah-kaidah tafsir itu kan selalu menggunakan taghlibud dzukur 'ala nisa, ya kan? Dominasi laki-laki terhadap perempuan itu taghlibud dzukur 'ala nisa, sehingga munculnya teks tadi ya ma'syarus sabab, ya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, semuanya menggunakan bahasa-bahasa sebagai kode atau simbol, itu simbol laki-laki. Padahal di dalam kaidah-kaidah tafsir, saya yakin Kang Fakih sudah paham itu, bahwa di mana ada teks laki-laki, di perempuan selalu ada di situ, meskipun tidak disebut secara eksplisit, tetapi implisit perempuan ada di situ gitu. Itu taghlibudz dzukur 'ala nisa. Sehingga kalau kita menyalahkan teks, apalagi Quran, ya, hadis saja yang jelas-jelas mutawatir kita nggak bisa menyalahkan, apalagi persoalan Quran yang sudah qat'iyyut tsubut meskipun tidak qat'iyyud dalalah gitu kan. Nah, saya melihat apa yang digagas oleh Kang Fakih dengan teori qiraah mubadalah ini perspektif yang wasati sebenarnya. Dia tidak feminisme banget ya, tapi juga tidak maskulin banget. Jadi dia perspektif wasati. Saya suka banget, sehingga bukan hanya dalam konteks pembacaan terhadap hadis-hadis keluarga, ya, dalam politik juga begitu gitu. Jadi kalau pemerintah harus aware tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun maslahah, ya mungkin maslahah juga masyarakat juga harus membaca sebaliknya terhadap bagaimana juga aware terhadap pemerintah gitu. Nah, saya ingin tanya ini Kang. Ada nggak sih karya Kang Fakih yang ini kayaknya lebih enak disebut Kang Fakih ya, karena nggak terlalu sepuh juga ya. Kalau saya menyebut kiai kan jadi lebih sepuh ya, karena kalau dia dari ubannya masih lebih banyak saya kayaknya. Itu. Jadi ada nggak karya-karya Kang Fakih yang lebih merefer pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah gitu atau perempuan? Karena saya tidak meyakini bahwa Nabi itu menutup akses komunikasi dengan perempuan, tidak. Ya. Saya yakin Nabi itu justru saat itu ya menjadi al-marji al-awwal kan. Ya. Kita tahu Nabi itu adalah marji al-awwal, maka semua problematika itu dicurhatkan kepada Nabi. Jadi tidak ada akses, sehingga kalau kita menemukan di bukunya siapa itu Qaradawi, itu ada perempuan yang tiba-tiba curhat karena dia dijodohkan oleh orang tuanya dan dia tidak suka kan dengan jodohnya itu yang dipilihkan oleh ayahnya. Lalu dia datang nyelonong kepada Nabi gitu, menyampaikan curhatnya itu. Ini Ustaz Firo kayaknya mau cari ini. Ini siapa ini perempuan yang tiba-tiba nyelonong itu? Kemudian ada juga seorang ibu-ibu ya yang dia tidak dikasih nafkah. Kalau Mbak Firo ini sudah terlalu banyak nafkahnya dari Gus Malik, jadi tidak perlu dicatat ini. Jadi saya ada baca hadis itu di bukunya Qaradawi itu ya, tentang usrah juga ya, fikih usrah tentang fikul usrah itu. Tahun yang lalu saya hatamkan di kajian kitab ini, di kajian Ramadan yang lalu. Nah, di situ ada seorang perempuan yang datang suami kepada Nabi curhat bahwa suaminya ternyata tidak aware ya dalam persoalan belanjanya itu. Lalu kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki, kan gitu kan. Ya sudahlah, ambil secukupnya. Boleh kan istri itu ngambil dompetnya suami meskipun tidak ada isinya di situ ya. Dompetnya saja isinya mungkin sudah ditabung oleh suaminya. Yang ingin saya katakan, cobalah Kang Fakih membaca hadis-hadis dari perawinya yang memang perempuan gitu. Itu karena kalau hanya dari perspektif hadis yang diriwayatkan laki-laki, mungkin orang tetap akan dalam tanda kutip tidak sedikit yang menolak pemikiran Kang Fakih. Tidak sedikit ya yang menolak pemikiran Kang Fakih. Meskipun ada juga yang sudah mulai open minded tentang itu. Itu. Kemudian kita juga tidak bisa menampik hadis-hadis yang selama ini itu difahami khobari apa insya'i. Ini kan kacamata juga kan. Misalnya tungkahul mar'atu li arba'in. Saya tertarik itu. Bagaimana Kang Fakih memahami itu? Selama ini difahami oleh ustadz-ustadz maupun kiai-kiai dalam acara pernikahan ketika saya hadir dan bukan saya penceramahnya gitu. Itu difahami begini. Nikahilah perempuan itu karena bla 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 4 hal.
Jangan-jangan ini cuma informatif gitu loh. Hadis ini hanya ingin mengatakan bahwa dahulu orang Arab itu menikahi perempuan karena ini. Lalu ada perintah itu. Fadfar bidzatid-din taribat yadak gitu. Nah, jadi realitas itu yang dipotret oleh Nabi kemudian disampaikan gitu. Jadi bukan kemudian di situ mengandung aspek perintah secara langsung dari awal. Nikahilah perempuan karena hartanya segala macam. Kalau karena hartanya kira-kira Mbak Viro mungkin nggak dipilih itu? Kan belum tentu kan, misalnya gitu. Bisa jadi karena persoalan integritas agamanya gitu. Atau Mas Malik itu dinikahi karena limalihi enggak? Jangan-jangan bukan juga gitu. Kalau lijamalihi mungkin lah ya, lijamalihi mungkin. Tapi kalau limalihi kan nggak mungkin ya. Bisa jadi karena persoalan integritas agama dan intelektualnya itulah. Itu. Jadi pembacaan terhadap teks-teks hadis yang seperti tadi itu Kang, yang dalam hemat saya ingin mengutip satu kaidah yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa ya. La yu'tabaru qaulul awam ya kan liqusuri alatihim. Ya. Jadi komentar-komentar tafsir atau apapun yang ternyata ketika membaca sebuah teks itu tidak sesuai dengan spirit tadi rahmatan lil alamin, konsep adalah atau universal values dan sebagainya, itu karena liqusuri alatihim, keterbatasan kacamata dia saja di dalam membaca gitu. Keterbatasan kacamatanya saja di dalam membaca, sehingga itu tidak perlu dijadikan reference, tidak perlu dijadikan pedoman. Layuk tabar itu dianggap tidak bisa dijadikan reference, kira-kira begitu ya. Kalau ada orang yang misalnya membaca ayat-ayat poligami dan sebagainya, itu begitu juga ya. Terakhir sekali ya, ada pesanan dari istri ini soalnya. Ketika berbicara tentang hadis-hadis ya, tadi saya juga menemukan sebuah teks di PDF segala macam itu. Ada yang kemudian al-hadits lihanatil mar'ah. Kemudian ada al-hadits liikramil mar'ah. Di situ dibagi, kurang lebih ada 40 lihanatil mar'ah segala macam. Ini menurut saya keterbatasan cara baca kita terhadap hadis-hadis yang dianggap menghinakan perempuan. Sebenarnya saya yakin kalau itu mutawatir, kita sepakat kan, secara usuli kita sepakat bahwa kalau hadis itu mutawatir, kita tidak bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang bukan dalil. Itu pasti sebagai sebuah dalil yang kita harus menerima dan tidak ada debatable di kalangan ulama tentang ini. Gitu. Hadis-hadis yang mutawatir tadi kan, mungkin pembacaannya tadi memang yang kurang walls ya, yang kurang komprehensif tadi itu di dalam membaca teks itu. Tapi kalau sebagai sebuah dalil, hadis mutawatir itu sudah muttafaq alaih, itu di bawahnya Al-Quran. Ya, tidak bisa diperdebatkan lagi. Meskipun kita tidak perlu juga seperti yang diinginkan oleh Ustazah Viro itu, sibuk-sibuk tetap memverifikasi lagi. Itu sudah kerjaan Al-Bukhari lah, selesailah. Ya. Kita capek itu ya. Memahami kitabnya Bukhari aja mumet, apalagi kemudian harus memverifikasi hadis. Thank you banget ya, matur nuwun, sangat ngapunten. Hanya pingin curhat saja tentang fakih. Ya. Kita tahu kok. Hanya butuh ruang untuk bicara aja Kang. Ustadz Maulidi ini enggak. Ini Ustadz muda yang yang sangat berpotensi ini Kang untuk menjadi kader ulama mubadalah. Saya mau ngomong ulama perempuan karena enggak perempuan. Ulama perempuan yang mubadalah. Monggo Kang Fakih langsung direspon dan nanti ada pertanyaan lainnya soalnya. Ya, terima kasih atas responnya. Saya justru betul kata Viro tadi, mengajak. Jangan menyuruh saya terus, cobalah Kang Fakih, coba ya, giliran sampean lah nulis, gitu loh. Ini sudah saya awalin dikit-dikit, nah silahkan dikembangkan. Apalagi tadi sudah menafsirkan tentang tungkahu al-mar'atu dan lain sebagainya, saya kira punya modal besar sekali. Kalau Anda tidak memulai, Anda tidak menulis, Mas Maulidi, maka jangan salahkan kalau yang menulisnya orang-orang yang likusuri alatihim tadi. Jadi kalau yang tersebar itu adalah ceramah-ceramahnya justru menyimpang, salah, maka itu karena Andanya tidak menulis. Jadi saya termasuk mengundang Mas Kiai Maulidi untuk ayo menulis bareng, menulis bersama karya-karya yang saya kira sampean punya alat yang cukup kuat, cukup besar dan mampu untuk menghadirkan pemaknaan, pemahaman, interpretasi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia bahkan dunia. Nah, kalau pertanyaannya, cobalah Kang Fakih menginventarisirlah hadis-hadis yang sahabiat, ya sesungguhnya kalau membacanya jeli di buku Qiraah Mubadalah, justru itu tulang punggung
yang saya sampaikan di situ. Saya nggak mendengar suara Kang Fakih ya. Mati sendiri, tak? Halo? Sekarang Oh, dari oke, mana? oke. Udah, Kang. Dari mana matinya tadi? Dari buku Qiraah Mubadalah. Qiraah Mubadalah. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apakah saya sudah menyinggung sudah, tapi kalau mengkhususkan belum. Mengkhususkan kan baru sekarang nih dipanggil oleh Aida jadi khusus. Nah, dipanggil sama-sama untuk khusus ya boleh aja, tapi saya sih berharap teman-teman kan banyak sekali nih yang ahli hadis, tafsir hadis, yang sesungguhnya sudah tahu kayak Mas Maulidi ini. Kalau mengawalinya, memulainya saya sudah. Di Qiraah Mubadalah saya sudah sebutkan. Salah satu hal yang tidak diperhatikan oleh kita semua orang pesantren, pengkaji hadis, adalah bahwa definisi hadis itu ada 3, qaulun, fi'lun, takrirun. Qaulun perkataan Nabi, fi'lun perbuatan Nabi, takrirun itu artinya adalah bukan perbuatan Nabi, disetujui oleh Nabi. Perbuatannya sahabat, perkataannya sahabat, lalu Nabi diam, maka disetujui. Nah, kalau kita perhatikan menggunakan definisi yang ketiga yaitu takrirun, maka kita akan punya banyak kekayaan hadis perempuan. Kenapa? Karena yang basisnya sahabat perempuan, hadis itu banyak sekali, seperti yang sampean ceritakan tadi, banyak. Dan beberapa saya sampaikan juga di Qiraah Mubadalah. Pagi ini juga saya tulis, atau tadi kemarin ya, di Mubadalah, tentang Nabi yang mendengar perempuan. Mendengarnya itu 100%. Dan saya tidak tahu apakah ada ulama yang bisa seperti itu sekarang. Saya juga nggak tahu masih bisa apa enggak ya. 100% itu gimana? Ya pada kisah Habibah bintu Sahal itu. Dan kisah Bariroh saya sebutkan dengan suaminya Mughis. Itu kan Habibah bintu Sahal itu jelas sekali datang ke Nabi bahwa ini la'atubu atau la'atibu dinahu wala khuluqahu walakin akrohu al-kufra fil Islam. Jadi ini riwayat yang singkat di Bukhari ya, riwayat panjang di Muwatta dan lain-lain panjang yang diartikan dia datang ke rumah Nabi, lalu ketuk pintu, lalu Nabi keluar, ini siapa? Saya istri Sabit. Sabit itu ternyata Sabit bin Qais itu orang terpandang, orang yang orator, khotibul Madinah istilahnya, ahli khutbah, ahli orasinya Madinah. Itu orang yang keren, hebat, terpandang, elit. Tetapi Habibah nggak mau jadi istrinya. Dan nggak maunya itu bukan karena ada masalah di dalam dirinya si Sabit. Karena kata Habibahnya nggak ada, orangnya baik, orangnya agamanya keren, hebat, akhlaknya keren, hebat. Tapi saya nggak mau jadi istrinya. Nah, kenapa nggak mau? Ya pokoknya nggak mau karena di dalam diri saya ada ketidakmauan. Mungkin bahasa sekarang tidak cinta berarti kan? Tidak cinta dan takut kalau tidak cinta itu nanti ngomongnya salah, banyak marah. Saya nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, nggak pernah Nabi bilang sabar. Lalu ini istri tidak soleha, nggak ada, didengar dipanggil suaminya. Istrimu nggak mau jadi istrimu. Gimana toh jadi? Ya udah kembaliin aja anunya maharnya. Kamu mau nggak kembaliin maharnya? Mau, sudah cerai. Nah ini Nabi ini hadis Sahih Bukhari ini begini itu. Hadis Sahih Bukhari lagi yang paling menyentak kesadaran saya adalah Bariroh. Bariroh seorang perempuan yang nikah sama laki-laki namanya Mughis, laki-lakinya cinta banget. Ketika si istrinya menceraikan, nah bahasanya menceraikan, saya nggak tahu menceraikan caranya gimana ya, karena kalau dalam fikih cerai itu cuma suami, tapi ini si Barirohnya menceraikan, suaminya nggak mau. Tapi lalu suaminya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, isfa'li. Isfa' itu syafaat, kan bantulah saya. Kenapa Bariroh menceraikan? Saya tidak mau, pengennya ya tetap jadi istri. Dipanggillah si Bariroh itu. Kemudian kata nabinya, ittaqillaha fi zaujika. Fa innahu zaujika wa walidu waladika. Bertakwalah kepada Allah karena dia itu suamimu dan dia itu adalah ayah dari orang tuamu. Apa kata Bariroh? Atakmuruni ya Rasulullah, apakah Anda memerintahkan saya untuk balik lagi menjadi istri Mughis? Kata Rasulullah, innama ana syafi'un. Saya tidak memerintahkan, saya hanya bersyafaat, saya hanya membantu agar supaya si Mughis tetap menjadi suami kamu.
Kalau itu maksudnya, kalau tidak memerintahkan, kalau itu maksudnya, maka laisa li hajatun fi mughith. Saya tidak bisa lagi hidup bersama mughith. Maaf ya Rasulullah, saya mau cerai saja. Ya sudah, kata Rasulullah. Saya nggak tahu. Saya membaca momentum itu gemetar, saya terus terang. Rasulullah kok begitu mau mendengar ketika kata perempuannya, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal suaminya itu yabki, istilahnya itu yabki sama nangis dan mengeluarkan air matanya, memegang baju belakang istrinya itu, minta ampun, tolong, kira-kira begitu kalau sekarang ya. Kalau dinovelkan tuh mungkin begitu, kalau dinovelkan. Tapi kalau bahasa hadisnya memang singkat ya, yabki wa yasilu dumu'ahu khalfaha. Jadi menangis-nangis di belakangnya, tolong, saya cinta banget sama kamu lah kira-kira. Itu saya nggak tahu gimana itu ya. Jadi setuju itu, dan itu banyak sekali. Hadis seperti itu banyak sekali, kalau dikumpulkan jadi satu bisa menjadi rujukan bahwa berfatwa itu harus mendengar perasaan dan pengalaman perempuan. Itu kira-kira. Jadi karena itu mari ditulislah, jangan saya sendirian. Biar kita ramai dan banyak, dan soal hadis tungkahu al-mar'ah itu juga sudah saya bahas jelas di Qiraah Mubadalah, dan saya bersyukur, berterima kasih ada orang seperti Mas Kiai atau Gus Kiai Maulidi, dan berharap bulan depan atau tahun depan sudah bisa menulis dan diterbitkan oleh Afkaruna juga. Amin, amin. Wow, keren banget ya, kita yang hadir di sini bisa menjadi saksi nih kelahiran Kang Fakih selanjutnya. Kayaknya wajahnya memerah karena tidak hanya social pressure, tapi istri pressure ini tuh kan. Enggak. Baik Kang Fakih, waktu kita nggak terasa, ternyata 15 menit lagi, tapi pertanyaannya masih banyak ini di kolom chat. Mungkin saya akan jadikan satu pertanyaan saja, karena ini juga sebenarnya agak sama ya. Bagaimana sih cara mengoperasionalkan mubadalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Mbak Rina Rahmania misalnya bertanya, ketika seseorang sulit merealisasikan teori mubadalah dalam berbagai kondisi, baik dalam rumah tangga maupun dalam ranah yang lain, bagaimana merealisasikan ilmu-ilmu ini dalam situasi masyarakat, terutama keluarga sendiri yang masih berkebudayaan patriarki, sehingga menerapkan untuk diri sendiri saja tidak bisa, Kang, seringnya ditentang ditentang oleh masyarakat, oleh banyak pihak gitu, dan bahkan orang-orang yang tidak tahu ini mengklaim si perempuan ini menjadi orang yang tidak baik perilakunya dan sebagainya. Oke. Terus kemudian ini dari Muhammad Nur Hadi juga, Kang Fakih, bagaimana teori mubadalah ini diaplikasikan dalam kajian disabilitas? Ini penting banget juga ya. Sedangkan yang kalau di mubadalah ini kan yang menjadi objek utama dalam kajian disabilitas adalah upaya untuk mengadvokasi difabel. Apakah bisa perspektif mubadalah ini digunakan untuk membaca ayat-ayat disabilitas atau hadis disabilitas? Dan yang terakhir, ini juga masih satu rumpun, bagaimana sih Kang mengaplikasikan terhadap teori mubadalah terbatas untuk mencari jalan dalam hadis-hadis yang bentuknya apakah mengaplikasikan teori mubadalah ini terbatas untuk mencari jalan hadis-hadis yang bentuknya menyinggung antara laki-laki dan perempuan, atau bisa diterapkan dalam hadis-hadis yang lain, Kang? Itu Kang, 3 pertanyaan yang ya masih agak serupa gitu. Bagaimana sih sebenarnya mengoperasionalkan mubadalah ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam tadi isu disabilitas maupun isu-isu lainnya gitu-gitu ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama itu kan nuansanya adalah menghadapi kesulitan ya, kira-kira bahwa masyarakat ini sulit, patriarki, ya semua juga tidak menerima dan macam-macam ya. Saya ingat kata-kata guru saya, kiai saya, Buya Husain Muhammad, mengatakan begini, jangan tangisi kegelapan, tetapi nyalakanlah lilin dan bawa kegelapan ke yang gelap itu, dan biarkan orang lain memperoleh cahaya kamu, atau menyalakan lilin-lilin yang lain gitu. Jadi intinya adalah kalau konteksnya strategi mubadalah, yang kamu lihat itu jangan kesulitannya, yang dilihat itu jangan masalahnya, tapi apa modal yang ada, sekecil apapun modal itu, lakukan itu. Kalau itu konsisten, istiqomah, insya Allah akan menjadi besar.
Jadi jangan lihat sulitnya, tapi lihat modal apa yang paling mungkin. Kita punya modal satu hadis, sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Jadi minimal kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu bisa dipakai di mana-mana. Akhlak masa begitu sih? Akhlak itu kan artinya berelasi secara baik. Masa begitu? Itu bisa dipakai. Jadi apa namanya? Islam, kata-kata Islam sendiri kan artinya salamun, silmun. Itu arti sehat, damai, apalagi baik, sejahtera. Itu semua berkumpul di kata-kata Islam. Salamun, menurut saya kita punya modal yang sangat banyak sekali. Tetapi kalau cara pandangnya sulit, ya memang akan sulit. Tapi kalau cara pandangnya adalah bahwa kita minimal punya modal, dan modal itu harus selalu kita gunakan, kita besarkan, kita sampaikan, kita bawa. Insya Allah minimal tadi, ketika betul ada kegelapan, maka jangan tangisi kegelapan, nyalakan lilin sekalipun. Karena dengan lilin yang satu itu kan lalu kelihatan ada cahaya, yang bisa kita gunakan untuk berjalan, bisa kita gunakan untuk membaca, bisa kita untuk yang lain. Itu kira-kira secara umum dan mubadalah, insya Allah bisa menjadi salah satu lilin itu. Lilin untuk dibawa ke berbagai kondisi, baik keluarga dan lain-lain yang mungkin banyak atau ada kegelapan. Karena semangat mubadalah itu kebaikan. Sampaikan kebaikan, sampaikan kerjasama, sampaikan keadilan, dan lain sebagainya. Dan strateginya cari modal. Jadi kalau Anda masuk ke komunitas, Anda masuk ke keluarga, Anda ketemu orang, maka jangan lihat keburukan orangnya. Kalau lihat keburukan orangnya, ya selesai, Anda nggak akan punya relasi. Nah, untuk punya relasi, maka Anda lihat kebaikannya apa yang mungkin ketemu sama kamu. Itulah mubadalah, itu caranya begitu. Kalau konteksnya berelasi dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita mau melangkah lebih lanjut, maka kita harus menemukan modal. Kita harus menemukan yang memungkinkan kita bisa melangkah dan berelasi. Tidak membayangkan kesusahan, kerumitan. Itu ada, pasti harus disadari, karena orang yang tidak sadar dengan konteks juga bisa terjebak bisa sesat. Tetapi jangan menjadi beban sehingga Anda malah masuk ke rumah, tidur, dan ditinggalkan, lalu orang lain yang membuat narasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebagai sebuah perspektif dan metode, tentu saja bisa mubadalah digunakan untuk isu apapun, termasuk disabilitas. Cuma seperti yang saya bilang, saya belum melakukannya. Apalagi kan nilainya kan 3 tadi, relasinya tadi dengan nilai 3, kesalingan, bermartabat, adil, maslahat, itu kan sangat bisa. Dengan tetap menggunakan konsepnya Mbak Nur, keadilan hakiki, memperhatikan bahwa seseorang bisa jadi punya kebutuhan khusus. Seseorang bisa jadi punya kondisi khusus yang tidak bisa, caranya, metodenya itu disamakan terus gitu. Harus dipertimbangkan, bisa jadi dengan affirmative action atau bisa jadi dengan menghalau seluruh halangannya, bukan dibantu tetapi halangannya yang dibuang. Jadi nanti di sana ada lebih barrier-nya itu dibuang, bisa dibahas lebih lanjut. Tetapi tentu saja ini PR besar, tapi bisa dimulai. Nah, kapan-kapan kalau buku 3-nya udah selesai, mungkin saya masuk ke disabilitas, atau yang lain saja, saya bisa bersedia untuk jadi narasumber, boleh. Misalnya ngobrol panjang, sampai dia punya perangkat yang kuat dari mubadalah, lalu bekerja sendiri tanpa saya juga bagus, saya bersedia pro bono, volunteer, untuk menguatkan orang yang mau menulis terkait bagaimana mubadalah digunakan untuk disabilitas hadis maupun Quran maupun fikih gitu. Dan saya kira sudah banyak yang menulis itu. Kalau misalnya pengen, saya bersedia mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, atau artikel, atau buku. Tapi kalau nggak ada yang nulis, ya kalau saya lapang mudah-mudahan, tapi nggak tahu. Nah, yang ketiga itu terkait apakah cuma hadis laki perempuan. Tentu saja tidak. Seperti yang saya bilang, itu relasi. Relasinya bisa orang tua anak, kan bisa senior junior, Arab non Arab, Muslim non Muslim, itu bisa secara potensi ya. Tapi bagaimana menggunakannya, saya belum punya pengalaman. Nah, silahkan yang punya pengalaman dicoba, dan itu bisa menjadi nanti karyanya sendiri, bukan karya saya. Saya kan hanya mengenalkan metode saja. Jadi saya mengundang para pihak yang mau meneliti, entah S2, entah S3,
untuk kitab-kitab hadis terkait dengan isu ahlul dhimmah misalnya, relasi muslim non-muslim. Bisa nggak dipandang? Bisa, sebagai sebuah potensi metodologi gitu loh. Sehingga yang lahir lalu interpretasi yang punya visi kebangsaan. Itu kan keren. Jadi bukan lagi kayak dulu menganggap darul harbi sama darul Islam. Tiap hari tegang terus. Itu kan kalau mengasumsikan dua entitas yang bermusuhan. Kita dalam satu bangsa nggak bermusuhan kok. Bagaimana memahami hadisnya? Pakai mubadalah. Coba oleh Anda, bukan oleh saya. Jangan dihabiskan semua, Kang. Nanti nggak penasaran kan. Sebagai SPG saya harus berhasil. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Ahmad Murtado tadi ya tentang pengaplikasian terhadap teori mubadalah, beli buku terbaru Kang Fakih ini karena nanti di bagian 1 Kang Fakih akan membahas tentang metode mubadalah dalam interpretasi hadis gitu, dan hadis-hadis yang semacam apa yang akan diinterpretasi dan sebagainya itu ada di situ. Jadi langsung beli ya, kita kehabisan waktu kalau dijelaskan semuanya di sini oleh Kang Fakih. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Ya, sekali lagi saya akan menjadi SPG guru saya tercinta dan dengan senang hati kalau ingin menghadirkan wajah Rasulullah. Tadi Kang Fakih bilang kan ketika membaca riwayat hadis bagaimana Rasulullah sangat mendengarkan dengan baik seorang perempuan yang curhat tentang relasi keluarganya. Itu Kang Fakih sampai menangis dan bergetar. Jujur saya juga bergetar ketika membaca interpretasi dari hadis-hadis yang dicantumkan di dalam buku baru Kang Fakih ini. Dan interpretasinya itu justru bagi saya sangat menghadirkan wajah Rasulullah yang selama ini diceritakan Rasulullah sebagai orang yang ya Rasulullah itu manusiawi, salah satunya orang yang juga senang bergurau. Kalau di dalam Ihya kemarin kan ada bab bagaimana Rasulullah juga sering bergurau gitu. Dan di bab ini, salah satu bab ini saya juga ngasih bocoran biar mereka tuh pada pengen tahu, Kang. Saya senang banget ketika membaca hadis tentang separuh akal dan agama, perempuan separuh akal dan agama, dan bagaimana hadis ini diinterpretasikan bahwa itu ternyata adalah hadis Rasulullah, cara Rasulullah berkomunikasi dengan kelompok perempuan yang ketika Rasulullah mau sholat Id, terus ada kelompok perempuan yang sedang berhalangan tidak bisa sholat, dan Rasulullah cara berkomunikasinya dengan perempuan dengan cara bergurau dan sebagainya, itu kan menghadirkan Rasulullah yang sangat manusiawi gitu, yang suka bergurau, tapi kan kemudian ditafsirkan dengan cara peyoratif bahwa hadis itu tidak ada sama sekali sisi Rasulullah sebagai manusia yang suka bergurau gitu, yang bisa berkomunikasi dengan perempuan dan sebagainya, lalu ditafsirkan dengan tafsir bahwa ya perempuan memang akalnya separuh karena dia menjadi saksi juga tidak sama dengan laki-laki dan sebagainya, dan ternyata berimplikasi pada hukum-hukum lainnya. Jadi sekali lagi kalian semua harus punya buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah ini, karena tidak hanya kita akan belajar tentang metode mubadalah yang komprehensif, dan juga tidak hanya metode mubadalah sih, metode bagaimana membaca hadis dan sebagainya juga ada di sini, tetapi yang sangat spiritual, kalian juga bisa menghadirkan wajah Rasulullah yang penyayang, yang menghormati perempuan dan sebagainya di dalam buku ini. Jadi kalian jangan lupa untuk membeli buku ini. Itu pesan seorang SPG. Dan selanjutnya, seri bincang tilikan ini, Perempuan Bukan Sumber Fitnah, ini akan diadakan secara series oleh Afkaruna. Ini kabar gembira banget nih. Jadi Kang Fakih akan menemani Mbak Ii. Kalau Mbak Ii punya seri ngaji KGI, Kang Fakih juga nanti akan punya seri ngaji untuk membahas Perempuan Bukan Sumber Fitnah ini ya. Dan seri ini akan bekerja sama dengan beberapa pusat studi gender di perguruan tinggi Islam, dan akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2001 secara virtual, dan seri bincang tilikan bersifat berjenjang. Nah, jadi diharapkan banget peserta yang hadir dari seri pertama, peserta harus hadir dari seri pertama sampai seri keempat tentunya. Seri pertama itu tentang metode mubadalah dalam interpretasi hadis. Nah, itu yang saya masih salah-salah
dalam memaknai tentang konsep mubadalah. Ini kayaknya harus ikutan ini biar lebih tahu lagi bagaimana metode mubadalah dalam menginterpretasikan sebuah hadis. Tidak hanya tahu tentang 3 nilai mubadalah tadi, tapi tentu ada banyak hal lagi yang harus kita pelajari. Dan seri kedua, hadis-hadis jadi diri perempuan yang disalahpahami, kita akan membahas secara tuntas tentang hadis-hadis jati diri perempuan yang disalahpahami. Kemudian seri ketiga, hadis-hadis basis partisipasi perempuan di ruang publik yang banyak disalahpahami juga, dan yang terakhir hadis-hadis relasi pasangan suami istri yang banyak disalahpahami. Nah, hadis-hadis yang banyak disalahpahami ini tidak akan disingkirkan karena di mubadalah ini hadis itu masih sebagai pijakan utama. Yang terpenting adalah bagaimana kita menginterpretasikannya dengan metode mubadalah. Makanya seri 1 harus lulus. Ketika seri 1 udah lulus, kita bisa menggunakan kacamata mubadalah untuk menginterpretasikan seri 3 sampai seri 4. Itu saja pengumumannya, dan ini penawaran khususnya dari seorang SPG. Jadi bagi peserta bincang tilikan yang hari ini ikut melalui akun Zoom ini, kalian mendapatkan berkah Ramadan. Ini apa? Karena kalian akan mendapatkan diskon 20% dan tanda tangan dari penulis. Nah, jadi ini yang diskon tidak hanya di mall-mall, tapi juga di Afkaruna ada diskon khusus Ramadan. Dan bagi kalian yang ada di sini yang nggak tahu nih, Mbak Aida ada daftar hadirnya nggak? Nah, ini ada diskon 20%, nanti hubungi di nomor ini. Mbak Ida bisa catat nomornya kali ya, di chatbox 0821 1690 8141. Nanti Mbak Aida akan catatkan, dan nomor pendaftaran yang mengirimkan link dan mengirimkan link acaranya. Jadi untuk bukti kalau kalian itu memang orang-orang yang berhak mendapatkan berkah Ramadan berupa 20% diskon dan tanda tangan Kang Faki. Itu tapi sayang sekali ini 20% dari harga berapa ya, Mbak? Kita belum tentukan harganya. Harganya masih fluktuatif. Saya bacanya textbook banget ya. Ini pesan sponsor soalnya ya. Jadi diskon 20%, harganya jadi berapa kita juga belum tahu. Yang pasti kalian sudah dapat voucher 20% dan tanda tangan langsung Kang Faki yang insya Allah penuh barokah. Amin. Itu saja, terima kasih banget Kang Faki. Semoga karya-karya selanjutnya, 2 buku seri selanjutnya segera lahir, dan tentu semoga segera lahir Kang Faki baru melalui forum-forum seperti ini. Tadi kita juga udah menemukan kiai-kiai muda yang juga memiliki pandangan yang sama dengan Kang Faki. Itu melalui forum-forum seperti ini tidak hanya Kang Fakih dan Afkaruna menjual sebuah buku, tapi juga mencari potensi kiai-kiai muda baru yang akan melahirkan buku baru, pengetahuan baru. Terima kasih Aida dan Afkaruna, dan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita masih di situasi pandemi yang tidak boleh mudik, tidak bisa mudik, jangan mudik. Nikmati saja buku-buku qiraah mubadalahnya Kang Faki dan buku-buku Kang Faki lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firo, terima kasih Kang Faki, terima kasih teman-teman semua. Gak ada suaranya, Ida, emang? Ada, Mas Irawan minta tolong dibantu di option dulu, di view option untuk video suara. Mas Irawan?